gitu, daripada Iya, kita lebih harus mikir langsung. kayak gila ya tuh orang, ngeselin banget sumpah. Contohin dong. Jangan dong. Hai teman-teman semuanya, kali ini kita udah bersama Kak Rizkia nih selaku pemenang Duta Kampus USK 2023. Oke, hai teman-teman semua, kenalin aku Rizkia Putri, biasanya dipanggil Kia. Dan aku merupakan Duta Kampus USK tahun 2023. Nah, jadi kali ini bersama Kak Rizky ya, kita akan mengulik-ngulik lagi nih lebih dalam bagaimana kita sebagai generasi Z dapat membangun hal-hal yang positif dan juga produktif di sela-sela kesibukan perkuliahan kita. Yang seperti kita tahu, kalau Kak Rizky ini tuh orangnya sibuk ya teman-teman semuanya. Nah, jadi kali ini kami mau tanya nih sedikit sama Kak Kia, sejak kapan sih Kak Kia tuh berani membangun keberanian buat public speaking, ngomong di depan umum, sampai terpilih nih jadi Duta Kampus USK gitu. Oke, sebenarnya kalau kita bicara tentang proses tuh panjang banget ya. Dari SD itu emang udah aktif di berbagai kegiatan. Kakak tuh dari Kia lah, biar akrab ya. Kia udah sering dimasukin beberapa les, emang sama orang tua juga alhamdulillahnya, kayak misalnya vokal solo dan segala macam halnya juga. Tapi memang fokus-fokus melatih public speaking itu ketika di SMP. Jadi di SMP kakak ninggalin dunia seni lah bisa dibilang ya. Jadi dulu kakak itu adalah tipikal orang yang sering banget nih lomba lukis. Jadi kakak tuh dulunya backgroundnya itu lukis, nyanyi, nari kayak gitu. Tapi di SMP kakak coba baru yaitu organisasi. Nah disitulah kakak baru mulai belajar untuk memberanikan diri ngomong di depan umum dan melatih public speaking. Dan alhamdulillahnya waktu di SMP itu emang udah dikenalin sama organisasi yang pertama tuh ya, OSIS. Dan setelah itu bukan hanya di sekolah aja, tapi memang setelah itu kakak memberanikan diri lah, memampukan diri untuk dapat berjoin di organisasi yang ada di luar juga, dan alhamdulillahnya terpilih menjadi ketua OSIS juga di SMP. Nah jadi karena udah punya basic nih ya jadi ketua OSIS di SMP, akhirnya ketua satu OSIS, akhirnya waktu di SMA keulang lagi. Jadi memang semuanya tuh perlu dilatih dengan kita mengikuti organisasi ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Dan alhamdulillahnya di SMA juga kakak ikut duta juga, ajang duta gitu, duta hukum lah, pasti kalian udah pada tahu. Duta sadar hukum ya gitu. Jadi udah ke bawah terus gitu ya. Makanya waktu kuliah juga, apalagi ambilnya prodi ilmu komunikasi, mau nggak mau tetap harus kayak gini lah ngomong ya. Jadi ya udah alhamdulillahnya memang sejalan dengan kegiatan-kegiatan kakak gitu. Nah jadi gitu teman-teman. Jadi untuk kita memberanikan diri berbicara di depan umum, kita harus ada basic dulu, kita harus sering latihan dulu. Jadi sekarang kami mau tanya, kenapa kakak mau ikut Duta Kampus? Duta Kampus. Ini sebenarnya ada sad story sedikit ya. Jadi sebenarnya kakak tuh ya pada dasarnya ya, kita manusia kan memang punya plannya masing-masing. Jadi waktu SMA kalian pasti ngerasain juga nih, waktu SMA kita tuh udah punya plan ya. Mau masuk kuliah di sini, pokoknya mau jurusan ini gitu kan. Dan alhamdulillahnya memang ilmu komunikasi di USK itu adalah pilihan terakhir kakak. Nah jadi waktu itu kakak gimana ya, udah mengusahakan semua, dari akademik udah alhamdulillahnya udah oke, dari prestasi yang kakak kejar udah oke. Tapi memang pada dasarnya kita nggak bisa nolak takdir gitu ya, memang apa yang udah ditakar itu memang nggak bakal tertukar ya gitu kan. Jadi memang kakak awalnya pas masuk USK itu emang hatinya tuh belum sepenuhnya di sini, jujur-jujuran aja. Itu pas masuk USK itu bulan 8 ya, bulan 8, 9, 10 itu kan memang jadi mahasiswa kupu-kupu, karena emang ngerenungin diri kayak ini nggak bisa nih, kalau gini terus nanti nggak bakal produktif. Walaupun sebenarnya perkuliahan aman-aman aja sih ya sebenarnya, tapi waktu itu ada yang kasih tahu bahwasanya pemilihan ajang duta kampus sudah dibuka. Nah kakak mikir, kayaknya kalau misalnya udah mendalami ini, udah ikut nih, udah terjun di sini, insya Allah rasa cinta tuh bakal timbul dengan sendirinya. Dan alhamdulillahnya setelah kakak ikutin duta kampus, rasa cinta kakak sama USK itu semakin bertambah. Oke, gitu. Nah, jadi teman-teman, Kak Cia ini dulu awalnya tuh mahasiswa kupu-kupu. Dia akhirnya memberanikan diri buat ikut Duta Kampus. Di Duta Kampus itu apa aja sih yang bisa kakak dapetin pelajarannya? Wah, banyak. Jadi pelajaran yang paling berharga, yang paling berat juga sekarang ya. Mungkin ini memang nggak banyak yang tahu teman-teman. Duta Kampus ini, Duta Kampus SK khususnya adalah tahun kedua. Jadi
memang progresnya itu masih sangat berat gitu. Banyak hal-hal yang memang harus diurus dengan perjuangan yang nggak bisa sekali kita kerjain berhenti, itu nggak bisa. Memang harus terus-menerus dilakukan seperti itu. Di situ memang mental kita terombang-ambing ya. Memang kalau misalnya dari sisi itu memang mental terombang-ambing, harus siap kapan aja, di mana aja, ketemu orang dalam kondisi apapun kita harus selalu happy aja kayak gitu. Walaupun sebenarnya di belakang agak sedih kayak gitu kan. Tapi memang itu nggak boleh kasih nampak ke orang lain. Dan juga kalau misalnya feedback positif yang kakak dapatin ketika ikut Duta Kampus ini adalah relasi. Relasi, Masya Allah, relasi ketemu orang-orang terus, untuk melatih diri juga kayak gitu, untuk siap kapanpun dan siap juga bekerja di bawah tekanan gitu sih. Banyak hal positifnya. Yuk join yuk Duta Kampus ya. Nah gitu teman-teman. Untuk relasi itu kakak biasa dapat dari mana aja ya? Yang paling berkesan teman baru dari pemilihan ajang Duta Kampus ini, atau dari relasi setelah kakak ikut organisasi, itu apa sih yang paling berkesannya? Kalau apa yang paling berkesan pasti semua berkesan. Tapi kalau siapa yang paling berkesan, kayaknya semua juga paling berkesan gitu ya. Tapi balik lagi gitu, bahwa relasi itu bisa kita bangun, itu dimulai, khususnya kakak nih, dimulai ketika kakak join organisasi. Ketika di organisasi itu kan mungkin tingkat kampus gitu kan, pelan-pelan kita ada hubungan nih, ada hubungan dengan organisasi yang ada di luar kampus, kita kerjasama, ketemu relasi. Nah ketika kita udah ketemu orang baru, kita harus jaga itu komunikasi itu. Entah kita memang tukar-tukaran mutualan IG kali ya, mutualan IG atau tukaran nomor WA gitu ya. Tapi bukan untuk modus ya teman-teman. Untuk ngejaga relasi tadi kayak gitu. Jadi begitu kita udah dapat relasi, kita pertahankan, dan nanti kalau misalnya ke depan kita ada keperluan, kita bisa ajak untuk berkolaborasi gitu. Nah, jadi kalau untuk berbicara tentang relasi, apakah kakak pernah merasa tersinggung dengan relasi kakak, atau kakak tetap memperlihatkan profesional kayak hai, say hi, tetap enjoy temenan? Tersinggung apa maksudnya? Maksudnya kayak kan Dikecewakan orang. dikecewakan orang, karena relasi ini kan banyak, tidak semua relasi itu memberikan feedback yang baik dibuat kita. Tapi setelah pada saatnya kita nih tersinggung atas perlakuan relasi kita yang mungkin tidak berkenan di hati kita, apa sih yang kakak lakukan? Oke, ini agak deep pertanyaannya sebenarnya. Kita harus sadar bahwasanya menjadi manusia sempurna itu nggak akan ada habisnya. Kita bakal dihadapi dengan karakter orang yang berbeda-beda dengan kita, yang punya latar belakang juga beda dengan kita. Gak semua tempat dan gak semua orang itu bisa terima kita dengan apa adanya. Dan terkadang ketika kita udah join nih organisasi, kita udah bangun relasi, nah di situ sebenarnya kita tuh terlatih gitu, terlatih untuk apa? Terlatih untuk dapat menerima dan untuk dapat meningkatkan skill kita dalam bersosialisasi juga berkomunikasi. Nah, tapi teman-teman, ketika memang ya pada dasarnya hubungan antar manusia ini kan kadang-kadang ya nggak bisa kita pastikan gitu, naik turun gitu ya. Kadang ada fasenya di mana kita dikecewakan oleh orang lain, atau bahkan secara nggak sadar kita yang mengecewakan orang lain. Tapi disinilah pentingnya bagaimana cara kita mampu menjadi manusia yang pemaaf gitu. Jadi kalau misalnya sebelum tidur ya teman-teman ya, mungkin ini juga masih agak susah kita lakukan, tapi kita coba pelan-pelan terus setiap harinya. Ketika sebelum tidur kita coba untuk memaafkan orang yang udah ngelakuin kesalahan untuk kita. Insya Allah kesalahan kita juga bakal dimaafkan orang dan hati kita jauh lebih tenang. Coba deh, kalian pastiin. Coba kalian cobain. Jadi kalau misalnya nanti berantem, nauzubillah min zalik ya. Misalnya kayak ada berantem sama teman, tapi malamnya kita kayak, udahlah ya Allah kita maafin aja gitu. Besoknya lebih tenang gitu. Daripada kita harus mikir kayak, gila ya tuh orang, ngeselin banget sumpah, ya kan? Beban pikiran lagi. Benar, yang ada makin nambah emosi di dalam diri kita. Gitu. Manda juga pernah dengar salah satu pepatah nih teman-teman, besi rusak karena karatnya dan manusia bisa saja rusak dengan pemikirannya sendiri. Benar, setuju. Kece. Ya. Jadi apa sih tips and trik dari Kak Cia supaya kami bisa mau nih ikut organisasi, supaya kami ngomongnya tuh lancar, supaya kami juga berani, mungkin salah satu dari kita, Amanda atau Dipa, mau ikut dan join Duta Kampus. Oke, berarti ada dua ya. Pertama, join organisasi. Untuk join organisasi kita harus sadar dulu bahwasanya kita ini makhluk sosial. Kita juga belajar ya dalam komunikasi. Makhluk sosial itu nggak bisa hidup sendiri. Kita bergantung juga sama orang lain gitu kan. Nah, jadi ketika kita nggak bisa hidup, kita sadar kita nggak mampu hidup sendiri, dan kita juga udah terjun ke organisasi, itu akan menambahkan hal positif yang ada dalam diri kita, juga orang di sekitar kita. Kadang yang harus kita tanamkan dalam diri kita itu adalah kita itu ingin bermanfaat bagi orang sekitar kita gitu. Kalian sadar nggak? Mungkin pernah dengar ya, kalau misalnya ada yang bilang join organisasi itu jadi babu.
Oh iya, babu iya, sekolah, betul. babu apa lagi semuanya gitu. Padahal nggak seperti itu. Kalau misalnya cara pandang kita nih yang diubah. Dan gitu teman-teman, saran Kia minimal seumur hidup tuh sekali deh join organisasi Iya, gitu ya. Karena emang feedback yang didapatin tuh benar-benar banyak kalau misalnya kita memang benar-benar fokus di dalamnya. Tapi kalau misal kita cuman join organisasi berharap untuk dapat money mungkin ya. Money itu kayak nggak bakal jalan gitu. Jadi kalau misal setiap hari kita ngelakuin hari-hari kita, kalau bisa kita tuh yang memang kata orang dapat uang, relasi atau ilmu gitu kan. Tapi kalau misal kita nggak dapat uang ya kita mahasiswa gitu ya. Kita dapat relasi itu juga sangat berharga loh. Itu investasi terbesar kita untuk ke depan gitu kan. Relasi juga ilmu, apalagi ilmu pengetahuan, pengalaman juga. Apalagi kalau misal kita sadar di dunia kerja, walaupun kakak belum terjun ke sana, tapi banyak kakak-kakak yang lain yang bilang bahwasanya pengalaman organisasi itu juga diperhitungkan. Karena dengan kita organisasi, kita setidaknya udah teruji lah bagaimana hubungan kita menjalin hubungan sosial yang baik gitu dengan orang. Self improvement, Iya, self improvement, self management, ya benar-benar. Tapi benar nggak sih Dip, kalau generasi kayak kita sekarang ini mungkin takut terjun organisasi itu karena takut ditolak, karena takut. Kalau dari Diva sendiri tuh Kak, katanya nih ya, kalau Iya. misalnya di dalam organisasi itu ada teman-teman tuh yang pada toxic kayak Iya, gitu. circle-circle. Ya, circle yang kayak Bener. membangun circle di dalam organisasi ya itu Kak. Menurut Kakak itu gimana? Nah, berbicara tentang toxic, kata toxic ya, baik itu dari orang ataupun circle, itu bakal kita dapatin di mana aja. Iya. Kapanpun, dimanapun, kita harus siap dengan konsekuensi itu, ataupun orang-orang seperti itu. Nah, Iya. kita nggak bisa mengendalikan orang. Yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri, Iya. gitu. Jadi, kalau memang sekiranya orang toxic, orang itu menurut kita itu toxic, maka ya udah lebih baik jaga jarak aja gitu ya. Minimal gini deh, kita semua kita nih ya, kita boleh berteman sama siapa aja. Iya. Kita harus berbuat baik sama siapa aja, itu memang sudah menjadi sebuah kewajiban. Iya. Tapi untuk mencari orang yang terdekat, orang dekat bagi kita, teman atau sahabat dekat itu memang harus dipilih-pilih. Iya. Kayak gitu. Kenapa? Karena ketika kita, simpelnya, ketika kita berteman sama orang yang jual minyak wangi ataupun kita hidup di tengah-tengah orang penjual minyak wangi, kita bakal kecipratan wanginya. Nah gitu juga kalau misalnya kita hidup di tengah-tengah orang yang toksik, ya nggak mau ya kita bakal jadi toksik juga. Yang mungkin setiap circle yang setiap hari julitin orang gitu kan, circle yang setiap hari ngejudge orang tuh kayaknya lebih baik kita hindari lah secara pelan-pelan. Bukan untuk membatasi komunikasi, tapi untuk menjaga diri agar lebih menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi teman-teman, ada tips dari Kia. Kalau misalnya kita memang masih agak ragu gitu ya, mungkin teman-teman ada yang masih belum berani ngomong di depan umum. Caranya adalah kalian ambil satu benda, misalnya handphone. Ngomong tentang handphone ini selama 30 apa ya? 1 menit lah. Iya. Ngomong tentang handphone selama 1 menit di depan kaca. Oke. Latihan dong, terus. Kak. Waduh. Contohin dong. Jangan dong. Kaca nggak ada. Pokoknya ngomong tentang handphone, jelasin tentang satu benda apapun yang kalian lihat di depan kaca. Dan ketika kalian itu kan harus latihan aja dengan mimik wajah kalian, senyum, ngomong segala macam halnya. Dan nanti kalau misalnya kalian udah terbiasa dengan itu percaya nggak percaya kalian pasti bisa di depan umum. Tapi memang ada tipikal orang yang kalau misalnya ngomong di depan umum tuh tiba-tiba blunder ya. Belibet semuanya. Itu memang harus lebih ke jam terbang kita gitu. Jadi kalau misalnya pertama kali ngomong di depan orang langsung berharap bagus ya nggak bisa gitu Iya, ya. iya. Itu pentingnya kata proses. Nah, Kita harus latihan. berproses Benar, biar teman-teman. kita berprogres juga gitu. Iya. Nah, jadi teman-teman, dari Kak Kia tadi sudah banyak sekali pesan yang kita dapat, mulai dari proses yang harus kita jalani sampai beberapa titik yang mungkin membuat Kak Kia sampai bisa bertahan pada saat ini. Motivasinya dong Kak Kia untuk teman-teman semua yang mungkin menonton podcast kita pada hari ini. Apa ya? Motivasinya mungkin don't be afraid to try anything. Jangan pernah takut untuk coba apapun. Karena lebih baik kita kalah ataupun gagal daripada kita menyesal di suatu hari nanti. Oke, sekian podcast kami pada hari ini. Terima kasih untuk Kak Kia yang sudah bersedia menjadi narasumber kami pada hari ini. Sami-sami. Nah, saya Amanda Tasya dan teman saya Dan saya Diva Zaira Putri. Kami pamit undur diri. See you guys. 사람 사이 사람 바람 사이 바람 각자의